Selamat sore Pak Hiro. Selamat sore Pak Eko. Bagaimana kabar sore hari ini? Puji Tuhan baik. Oke, baik. Pak Hiro, seperti yang sudah kita sepakati bersama bahwa Pak Hiro akan melakukan coaching dengan coachnya Pak Hiro. Jadi sebelum Pak Hiro melakukan coaching, terlebih dahulu saya sebagai observer untuk mengenal dan melihat kembali apakah persiapan yang dilakukan oleh Pak Hiro apakah sudah sesuai atau belum. Jadi kegiatan saya sebagai observer di sini melihat sejauh mana kesiapan Pak Hiro nanti melakukan coaching. Pak Hiro nanti yang perlu disiapkan bahwa tahapan-tahapan coaching itu seperti yang sudah Pak Hiro pelajari di dalam modul selama ini dengan menggunakan alur tirta. Jadi agar coaching nanti berjalan bermakna, jadi Pak Hiro harus bisa memahami apa yang namanya alur tirta itu. Saya harap Pak Hiro sudah memahami itu ya. Baik, Pak Hiro, dari kompetensi coaching yang sudah kita pelajari, pada saat sesi coaching kali ini Pak Hiro kompetensi mana yang ingin Pak Hiro kembangkan? Ya, terima kasih Pak Eko. Terkait kompetensi yang mau saya kembangkan ini terkait mendengarkan secara penuh dan kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Oke, baik. Jadi Pak Hiro memilih dua kompetensi ini ya, kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif. Kira-kira Pak Hiro dari dua kompetensi yang Pak Hiro ambil ini, kompetensi mana yang ingin Pak Hiro kembangkan terhadap pelaksanaan coaching nanti? Mendengarkan. Oke, jadi Pak Hiro ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif pada saat kegiatan coaching nanti. Ya. Oke, Pak Hiro, harapan saya bahwa di dalam kegiatan coaching nanti Pak Hiro bersama dengan coachnya sama-sama menemukan permasalahannya, bisa melakukan coaching dengan kompetensi yang sudah Pak Hiro pilih tadi. Harapan saya coaching bisa berjalan dengan lancar. Ya. Oke, baik Pak Hiro, sampai berjumpa kembali setelah sesi coaching nanti. Oke, Terima sukses kasih, ya. Pak Eko. Oke. Terima kasih. Pak Hiro, Selamat sore. Selamat sore. Saya sudah menyimak kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Hiro tadi. Apa kesan Pak Hiro ketika melakukan coaching tadi? Luar biasa. Saya merasa senang karena memang bisa berbagi dengan teman-teman terkait persoalan yang dihadapi oleh rekan kerja saya. Gitu. Oke, baik Pak Hiro. Saya juga sempat menyimak tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Pak Hiro tadi, sudah nampak alur coachingnya. Nah, di situ alur tirtanya nampak sekali, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab yang dilakukan oleh Pak Hiro tadi nampak di situ. Nah, dari alur ini tadi Pak Hiro, kita kembali lagi ke kompetensi coaching yang diangkat oleh Pak Hiro tadi. Kompetensi tadi saya sudah lihat dan saya sudah saksikan Pak Hiro seperti kehadiran secara penuh, mendengarkan secara aktif tadi. Tadi Pak Hiro memilih Mendengarkan secara aktif. ya, mendengarkan secara aktif. Jadi sudah menunjukkan bahwa kompetensi coaching ini tercapai. Ya. Jadi Pak Hiro, kira-kira langkah-langkah apa lagi yang akan dikembangkan dari coaching tadi? Ada hal-hal yang mungkin belum maksimal dari Pak Hiro? Tadi soal bagaimana mendengarkan secara baik itu yang mungkin saya alami tadi. Saya terkadang kurang konsentrasi ketika rekan saya menyampaikan persoalan. Kemudian mungkin saya belum bisa sepenuhnya membantu secara baik untuk rekan saya tadi untuk bisa keluar dari persoalan yang ada. Jadi mungkin ada sedikit kurang konsentrasi dari Pak Hiro tadi. Ya. Tetapi di sini kompetensi yang Pak Hiro angkat tadi sudah nampak di situ ya. Dan juga saya sempat menyimak tadi juga bahwa
coachingnya juga bersama dengan coaching juga tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan dari coaching tadi. Sangat luar biasa sekali Pak Hiro. Baik Pak Hiro, sebelum mengakhiri sesi ini, kira-kira kompetensi lain yang akan Pak Hiro kembangkan pada sesi coaching selanjutnya apa nih? Oke, tadi kan saya kompetensi tadi yang di awal tadi mendengarkan secara aktif, kemudian soal kehadiran penuh, itu yang perlu saya kembangkan. Ya, jadi selain kompetensi mendengarkan aktif tadi, Pak Hiro akan mengembangkan kompetensi baru lagi, yaitu kompetensi kehadiran penuh ya. Oke, baik, sangat luar biasa sekali Pak Hiro. Mudah-mudahan di sesi coaching berikutnya itu Pak Hiro dapat lebih baik lagi dengan coachingnya, bisa menemukan solusi secara bersama-sama dengan coachingnya. Oke, Pak Hiro tetap semangat. Terima Sangat kasih luar biasa Pak. sekali sesi kali ini. Ya. Tetap semangat dan sukses. Oke. Yang cerita Pak cuma tanya. Oke, baik, selamat sore Pak Wayan. Selamat datang. Apa kabar Pak Wayan? Kabar baik Bapak. Bapak bagaimana kabar? Itu saya juga kabar baik. Kira-kira apakah Pak Wayan datang ini mungkin ada perlu kah atau ada sesuatu hal yang mau didiskusikan dengan saya? Gini Bapak, saya sedikit ingin bercerita pada Bapak. Sebenarnya saya ketika dalam proses mengajar itu sering kesulitan dalam mengukur untuk melaksanakan manajemen waktu dengan cepat. Saya terkadang terlalu asik dalam mengajar sehingga waktu untuk tercapainya tujuan pembelajaran itu tidak tercapai pada saat pertemuan tersebut, Bapak. Oke, jadi Pak Wayan, tadi persoalan yang Pak Wayan hadapi tadi soal manajemen waktu dalam kegiatan pembelajaran. Iya, Bapak. Mungkin Pak Wayan bisa ceritakan lebih lanjut terkait hal ini. Iya, Bapak. Saya kadang kalau pas mengajar itu terkadang tidak tega kalau melihat anak terlalu asik berdiskusi. Itu saya kadang tidak enak untuk menyela waktunya atau mengganti kegiatan berikutnya, karena waktu-waktu tersebut saya lihat anak-anak jadi semangat dan saya pun jadi terbawa arus tanpa terasa. Tujuan pembelajarannya belum sampai, ternyata pelajaran waktu itu sudah selesai. Oke Pak Wayan, dari apa yang diceritakan Pak Wayan tadi, kalau saya mau rentang dinilai skala 1 sampai 10, kira-kira berada di posisi yang mana? 1, 2 atau yang keberapa Pak Wayan? Kalau masalah manajemen waktu saya pribadi saya merasa memang mungkin ada rentang 6 lah kurang lebih, karena memang masih banyak kekurangan dan ini sering terjadi Pak. Gitu ya, Pak. Dari pengalaman yang Pak Wayan alami, kira-kira kekuatan apa yang Pak Wayan ada pada diri Pak Wayan yang membantu memperbaiki persoalan waktu, manajemen waktu dalam kegiatan pembelajaran tadi Pak Wayan? Sebenarnya saya sudah punya beberapa pikiran sih. Saya merasa memang saya memiliki beberapa kekuatan yang memang dari siswa ketika refleksi pun sering mereka sampaikan. Dan saya termasuk orang yang cukup cakap kalau memotivasi siswa. Cuma dalam kaitannya dengan manajemen waktu, mungkin itu menjadi salah satu kelemahan saya memang kalau saat proses pembelajaran seperti itu. Tapi kalau hal-hal lain untuk keaktifan siswa, saya percaya bahwa diri saya sebagai guru saya cukup cakap untuk memotivasi siswa untuk giat mereka. Dari apa yang Pak Wayan ceritakan tadi, salah satunya kekuatan itu Pak Wayan cukup cakap dalam memotivasi siswa. Begitu ya Pak Wayan. Kira-kira langkah apa atau rencana tindak lanjut apa yang direncanakan oleh Pak Wayan? Mungkin kedepannya Pak Iro, saya berencana sebenarnya ingin lebih disiplin lagi dalam menentukan manajemen waktu ini. Mungkin saya akan mencoba hal-hal mungkin menggunakan timer mungkin saat proses saya mengajar, sehingga setiap kegiatan tahapan pembelajaran itu bisa berjalan tepat sesuai waktu yang saya tentukan di modul ajar itu. Seperti itu Pak. Oke Pak Wayan, luar biasa sekali
dari apa yang diceritakan, kira-kira hal apa yang mau diprioritaskan dari Pak Wayan dalam persoalan ini dari Pak Wayan? Untuk sementara ini mungkin yang saya prioritaskan itu tentunya saya ingin merancang sebuah modul ajar tentunya, dan bagaimanapun saya harus merumuskan tujuan pembelajaran yang tentunya bisa saya terapkan dalam pertemuan di setiap minggunya itu agar tuntas seperti itu Pak. Oke, luar biasa Pak Wayan. Saya pikir itu inisiatif yang bagus sekali. Kemudian ingin saya tanyakan Pak Wayan terkait komitmen dalam hal ini. Kira-kira apa yang bisa membantu Pak Wayan untuk dari persoalan ini? Kalau saya pikir-pikir mungkin kedepannya saya mungkin akan meminta bantuan pada rekan saya ketika misalnya saya masuk kelas, saya akan meminta rekan guru saya, teman-teman di sekolah untuk ikut masuk dan mereka bisa mengobservasi saya ketika mengajar, dan mungkin dari mereka saya bisa merefleksikan diri kira-kira di mana kekurangan saya. Mungkin selain melibatkan guru juga mungkin saya akan berkonsultasi lebih lanjut dengan kepala sekolah untuk bagaimana untuk meminta pendapat tentunya untuk perkembangan dalam proses saya mengajar. Seperti itu Pak. Oke, luar biasa Pak Wayan. Terkait tantangan tadi, kemudian saya mengelola waktu, aksi dan komitmen dari Pak Wayan tadi, saya percaya bahwa Pak Wayan bisa keluar dari persoalan yang dihadapi. Nanti kita bisa evaluasi lagi ketika kita bersua lagi Pak Wayan. Oke, baik Pak. Kira-kira Pak Wayan setuju tidak? Kalau masih ada waktu dan peluang ke depan, kita bisa ketemu lagi untuk bisa berbagi cerita. Oke, baik Pak Heru. Memang itu saya sangat menginginkan sekali untuk kita lebih sering artinya nanti ke kegiatan sharing-sharing seperti ini agar saya bisa berbagi permasalahan yang saya alami, dan mungkin dari percakapan seperti ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan terutama berkaitan dengan proses pembelajaran saya di kelas. Oke, terima kasih banyak Pak Wayan. Luar biasa, saya senang berbagi dengan Pak Wayan. Sampai ketemu di kesempatan lain untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kita di sekolah. Oke, terima kasih luar biasa Pak Wayan. Sehat ya. Baik, terima kasih Pak Iro. Selamat sore. Sampai jumpa lagi. Baterai lagi nih. Ngerti.